welcome back to Miss Dias RD Channel with me, Miss Dias. Ya guys, hari ini Miss Dias mau bahas lagi nih tentang skripsi. Untuk spesifiknya, Miss Dias hari ini bakalan ngomongin tentang hal apa sih yang dinilai dalam ujian skripsi. Mungkin kalian bertanya-tanya, aku nyiapin ujian skripsi, terus presentasi, terus sebenarnya apa sih yang dinilai dari presentasi atau ujian skripsiku itu apa aja sih gitu, berapa persen sih bobotnya, terus di sebelah mana sih aku harus lebih fokusnya kemana sih gitu. Dalam ujian skripsi ya, kalau di kampus Miss Dias ya, di fakultas Miss Dias, tapi sepertinya ini berlaku di semua kampus gitu secara umum. Karena Miss Dias kan dulu sekolahnya di kampus yang berbeda seperti Miss Dias ngajar hari ini, dan kriteria penilaiannya sama gitu, almost the same, beda-beda dikit tapi saya yakin komponennya sama gitu. Ya, ada dua sebenarnya hal yang dinilai dalam ujian skripsi. Yang pertama, substansi atau kontennya, isi dari skripsi itu. Jadi yang kedua yaitu presentasi ujian skripsinya itu. Jadi ada dua hal, jadi substansinya atau konten isi skripsinya itu dan presentasi saat ujian skripsi itu. Jadi kalau dilihat secara bobotnya, sebelum akhirnya nanti Miss Dias akan jelasin secara detailnya ya, secara keseluruhannya kalau bisa dilihat substansi skripsi atau konten skripsinya itu saat ujian skripsi itu nilainya 60%. Sedangkan presentasi ujian skripsinya 40%. Nah, sekarang Miss Dias jelasin lebih detail, oke? Kita mulai dari penilaian yang 60% itu, yaitu substansi atau konten dari skripsi tersebut. Nah, apa aja sih 60% itu Miss Dias gitu? Oke, pastinya 60% itu ya skripsimu mulai dari depan banget, dari cover depan sampai halaman terakhir dari skripsimu. Misalnya, kalau secara detail nih, pastinya akan dinilai tentang judul dan abstrak gitu. Jadi judul dan abstrak ini dilihat apakah sesuai judulnya dengan isi abstraknya gitu ya. Jika kalian sudah melewati bimbingan dengan baik gitu ya, maka sepertinya di bagian substansi isi ini kalian punya kesempatan sangat besar untuk mendapatkan nilai 60% gitu ya. Paling jelek mungkin kalian dapatnya 50% sampai 45% lah kalau kalian rajin bimbingan loh ya. Tapi kalau kalian malas-malas bimbingannya dan masih banyak coretan tapi maksa untuk ujian skripsi, potentially kalian akan sedikit bermasalah di nilai substansi atau konten dari skripsi kalian ini. Oke? Jadi pastikan kalian bimbingan dengan baik dan benar sehingga di bagian ini kalian punya nilai yang maksimal, yaitu 60%. Oke? Miss Dias ulang lagi bahwa yang pertama yang dinilai adalah judul dan abstraksi. Itu bobotnya sekitar 5% lah ya kan, karena itu bagian yang kecil aja, tapi kecil tapi penting kan ya. Itu 5%. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Jadi mulai dari latar belakang, rumusan masalah ya, semuanya di bab 1 di pendahuluan itu nilainya 15%. Kemudian metode ya. Jadi mulai dari desainnya apa, lalu sampel dan lain sebagainya, prosesnya bagaimana, terus analisis datanya seperti apa ya, dan lain sebagainya. Metode. Itu metode bobotnya 20%. Berikutnya hasil pembahasan dan kesimpulan, itu bobotnya 15%. Dan yang terakhir daftar pustaka yaitu 5%. Jadi dari judul, pendahuluan, metode, hasil pembahasan dan kesimpulan dan daftar pustaka itu kalau di total 60%. Dan dari semua itu, dari 5 hal tersebut, yang paling besar di sini mendapatkan porsi adalah di bagian metode ya. Kenapa begitu? Karena dalam skripsi ini mahasiswa selain belajar menulis, yaitu diharapkan belajar melakukan penelitian. Jadi skripsi ini kalau misalnya ya pada mata kuliah sebelumnya tidak
diajarkan untuk melakukan penelitian, maka skripsi adalah penelitian pertama dari seorang mahasiswa, dan disitulah dilihat kecakapan mahasiswa untuk melakukan penelitian. Jadi metode sangat penting sekali dalam melakukan penelitian. Jadi kenapa metode itu bobotnya paling besar di antara 5 elemen lain dalam substansi atau isi atau konten dari skripsi itu. Oke. Jadi kalian sudah mulai kan bisa menakar-nakar kira-kira bab 1ku nilainya berapa ya, bab 2ku berapa. Kalian sekarang silakan mulai menghitung, menilai diri sendiri, self evaluation ya. Nah, berikutnya ya. Jadi selain penilaian isi atau substansi, itu ada penilaian presentasi ujian skripsi. Ini 40%. Lumayan banget. Oke, hampir setengah nilainya. Gitu. Jadi itu kenapa kalian harus bersiap dalam ujian skripsi kalian. Dan kalau kalian belum siap, kalian bisa buka playlist Miss Dias tentang skripsi I'm in Love. Di sana semuanya ada tentang skripsi, persiapan ujian skripsi, cara buat PowerPoint, pertanyaan-pertanyaan dalam ujian skripsi, dan lain-lain sebagainya tentang skripsi. Jadi Miss Dias pastikan nilai kalian sangat bagus ketika kalian menonton semua video yang ada di playlist skripsi I'm in Love itu. Oke? Jadi jangan lupa, kalau kalian ngerasa video-video dalam playlist itu berguna, tolong di-share sama teman-teman kalian sehingga semua mahasiswa nilai ujian skripsinya bagus. Oke. Jadi kembali lagi ke penilaian yang kedua, yaitu penilaian presentasi ujian skripsi yang bobotnya 40%. Oke, apa aja yang dinilai Miss Dias? Oke. Yang pertama, kreativitas PowerPoint. Nah, namanya presentasi kan pakai media gitu ya kan, PowerPoint gitu biasanya ya. Itu menjadi hal yang dinilai, karena dengan ketika kamu mengerti sebuah skripsi, melakukan skripsi itu tersendiri, pemahamanmu bagus terhadap skripsimu itu, pasti kamu dengan sangat bagus bisa mengintisarikan berlembar-lembar skripsi itu dalam sebuah PowerPoint gitu. Tapi kalau kamu sendiri masih bingung tentang skripsimu, itu bakalan sangat susah untuk mengintisarikan skripsi yang mungkin di atas 50 lembar itu dalam mungkin sekitar 10 slide PowerPoint, atau ya anggap aja presentasi 7 sampai 10 menit gitu. Dan ya kamu akan bermasalah di bagian PowerPoint. Jadi pastikan kamu paham betul skripsi yang kamu tulis. Oke. Nah, untuk kreativitas itu bobotnya 10%. Kemudian hal yang kedua yang dinilai di sini adalah pada saat presentasi ujian skripsi adalah cara presentasi. Jadi bagaimana kamu membawakan PowerPoint-mu, menyampaikan isi dari PowerPoint yang adalah intisari dari skripsimu selama 7 sampai 10 menit, itu akan dinilai. Apakah kamu gugup, apakah kamu garuk-garuk kepala, apakah kamu membaca slide, apakah kamu membaca skripsimu bukan presentasi. Jadi di situ penilaiannya sangat besar ya. Itu kira-kira bobotnya atau persentasenya adalah 10% ya. Jadi ya kamu harus tahu kan harus bagaimana caranya presentasi sehingga presentasimu meyakinkan. Oke. Yang ketiga ya, ini bobotnya paling besar dan kamu pasti tahu apa yang masih tersisa dalam ujian skripsi. Ya, sesi tanya jawab atau diskusi. Ini memang sesi yang cukup ditakutkan oleh mahasiswa yang akan ujian skripsi ya, karena takutnya penguji itu mengeluarkan pertanyaan yang membingungkan atau ya susah dijawab gitu. Tapi lagi-lagi jangan khawatir, Miss Dia sudah membuat video tentang pertanyaan-pertanyaan dalam ujian skripsi. Kalian langsung aja ke video itu dan Miss Dia yakin kalian bisa jawab semua pertanyaan dalam ujian skripsi tanpa terkecuali. Karena pertanyaan-pertanyaan yang Miss Dia sudah list itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dari umum ke khusus banget gitu, dan potensially pertanyaan yang Miss Dia list itu at least 70 sampai 75% tuh pasti ditanyain. Oke, jadi langsung aja ke video itu ya. Nah,
dalam diskusi dan tanya jawab ini penilaiannya sebanyak 20%. Jadi di situ dilihat bagaimana kamu memberikan alasan, bagaimana kamu menjawab, mungkin bagaimana kamu melakukan sanggahan dengan sopan dan baik attitude-nya, itu dinilai di bagian diskusi. Jadi keseluruhan presentasi ujian skripsi itu bobotnya 40%. So kalau boleh Miss Dias sharing sedikit, selama perjalanan Miss Dias membimbing dan menguji skripsi, Miss Dias belum pernah memberikan nilai sempurna atau bisa dibilang 100 gitu ya. Karena kan ketika kamu bisa mendapatkan nilai maksimal di isi dan di presentasi 60 dan 40 ya, maka nilaimu keseluruhan adalah 100. Tapi sampai hari ini, sampai video ini dipublish, Miss Dias belum pernah memberikan nilai 100 untuk mahasiswa, skripsi mahasiswa, karena masih saja mungkin yang masih kurang adalah di bagian substansi, karena ya sedikit-sedikit tuh masih ada salah grammar, atau karena skripsi di program studi Miss Dias dalam bahasa Inggris mungkin ada ya secara mekaniknya masih kurang gitu ya, sedikit-sedikit aja gitu ya, itu masih kurang. Jadi itu mungkin menjadi perbaikan untuk berikutnya atau revisi untuk berikutnya. Jadi tidak bisa mendapatkan nilai sempurna di bagian substansi atau isi ya. Tapi untuk presentasi ujian skripsi yang bobotnya 40% itu Miss Dias pernah kok ngasih mahasiswa, beberapa mungkin mahasiswa yang brilian, memang dia menguasai skripsinya dengan nilai sempurna yaitu 40. Jadi mungkin nilai maksimum yang pernah Miss Dias berikan dalam ujian skripsi adalah 90 ya. Jadi mungkin itu dua hal yang harus kamu perhatikan dalam ujian skripsi, dua hal yang menjadi penilaian ya, bahan penilaian dalam ujian skripsi. Oke, sekian video ini, semoga bisa membantu kamu untuk bersiap-siap menjelang ujian skripsi. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini untuk ya nilai-nilai skripsi bagus di luar sana. Oke, bye bye.